Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhatijah, NPM 20888 2011 A225895, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai makna referensial untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah semantik dosen pengampu Ibu Suhartati MPD. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian makna, yang kedua yaitu teori referensial, yang ketiga yaitu pengertian makna referensial menurut para ahli, yang keempat apa sih perbedaan antara makna referensial dan juga makna non-referensial. Nah, yang kelima yaitu saya akan mencoba memberikan contoh dari makna referensial itu sendiri. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian tentang makna. Kata makna di sini mengacu pada hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh pemakai bahasa, sehingga dapat saling dimengerti. Berdasarkan batasan pengertian itu, dapat diketahui adanya 3 unsur pokok yang tercangkup di dalam pengertian tersebut. Nah, yang pertama yaitu makna adalah hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar. Nah, yang kedua, penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pemakai. Nah, yang ketiga, perwujudan makna ini dapat digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, berbeda dengan pendapat kaum filsafat aliran realisme dan kaum filsafat nominalisme. Nah, di sini kaum filsafat aliran realisme berpendapat bahwa terhadap wujud dunia luar, manusia selalu memiliki jalan pikiran tertentu. Terhadap dunia luar, manusia selalu memberikan gagasan tertentu. Artinya, dalam pemaknaan antara makna kata dengan kata yang dimaknai selalu memiliki keterkaitan yang hakiki. Namun hal ini berbeda dengan pendapat kaum yang mengikuti aliran nominalisme. Ia membantah bahwa pemaknaan antara makna kata dengan wujud yang dimaknai selalu memiliki hubungan yang hakiki. Menurut mereka, makna suatu kata, acuan atau denantumnya dapat berpindah-pindah atau tidak tetap, atau bisa dikatakan tidak hakiki. Misalnya, kata mendung, selain dapat diacukan pada benda, juga dapat dikatakan pada suasana hati. Di sisi lain, referen yang sama dapat ditunjukkan dengan kata-kata yang berbeda. Contohnya, Ali seorang guru, ayah dari anak-anaknya, suami dan tetangganya yang baik dapat dikatakan Pak Guru, Bapak, Mas, Om, atau sebutan lainnya. Kaum nominalisme menyatakan bahwa hubungan kata dengan dunia luar semata-mata hanya bersifat arbitrer atau mana suka. Meskipun sewenang-wenangnya penentuan hubungannya oleh para pemakai dilatari oleh adanya konvensi. Oleh sebab itu, penunjukan makna kata bukan bersifat perorangan, melainkan memiliki kebersamaan. Bertolak dari fungsi simbolik bahasa yang tidak lagi diikat oleh dunia yang diacu, itulah bahasa akhirnya juga lebih membuka peluang untuk dijadikan memahami realitas, bukan realitas yang dikaji untuk memahami bahasa. Contoh, kata bunga, referennya dapat berpindah dan dimaknai gadis. Nah, makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sangatlah beragam. Ferdinand de Saussure mengungkapkan, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Cher, makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Terkait dengan hal tersebut, Aminuddin mengemukakan bahwa makna merupakan hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang disepakati bersama, adanya kesepakatan oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti. Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya, sehingga dapat saling mengerti. Makna mempunyai 3 hal: keberadaan,
atau 3 tingkat keberadaan. Nah, pada tingkat yang pertama, makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan. Pada tingkat kedua, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan. Pada tingkat yang terakhir atau pada tingkat yang ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. Selain itu, makna juga diperhitungkan sebagai istilah sebab bentuk ini mempunyai konsep dalam bidang ilmu tertentu, yaitu dalam bidang linguistik. Ada 3 hal yang dicoba dijelaskan oleh para filsuf dan para linguis sehubungan dengan usaha yang menjelaskan mengenai istilah makna. Ketiga hal itu, yang pertama, menjelaskan makna kata secara ilmiah. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan kalimat secara alamiah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan makna dalam proses komunikasi. Venhar juga berpendapat bahwa makna adalah sesuatu yang berada di dalam ujaran itu sendiri, atau makna adalah gejala-gejala ujaran, utens internal phenomenon. Ferdinand de Saussure dalam Cer 2007 mengatakan bahwa makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki setiap tanda linguistik atau tanda bahasa, terdiri dari komponen signifian atau yang mengartikan, yang wujudnya berupa runtutan bunyi, dan komponen signifi atau yang diartikan, yang wujudnya berupa pengertian atau konsep yang dimiliki oleh signifian. Jadi menurut Ferdinand de Saussure ada signifian dan juga signifi. Ada yang komponen yang diartikan dan juga ada komponen yang diartikan. Jadi menurut Ferdinand de Saussure, tanda linguistik itu ada 2, yaitu komponen yang mengartikan dan komponen yang diartikan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan mengenai pengertian makna, makna merupakan gejala dalam ujaran atau dapat dikatakan sebagai tanda linguistik yang biasanya merujuk atau mengacu pada suatu referen atau acuan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori referensial. Sebenarnya di dalam teori referensial, makna diartikan sebagai label yang berada dalam kesadaran manusia dalam menunjuk dunia luar. Sebagai label, makna itu hadir karena adanya kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan yang keseluruhannya berlangsung secara subjektif. Terdapat label simbolik dalam kesadaran individual itu. Lebih lanjut, kemungkinan manusia untuk menyusun dan mengembangkan skema konsep. Nah, keberagaman skema konsep ini didasari oleh keberagaman nilai, motivasi, sikap, pandangan, maupun minat seseorang atau sekelompok orang. Nah, akibatnya fakta atau acuan yang tergambar dalam kata akhirnya memperoleh label tersendiri. Misalnya kata hujan, bagi petani diartikan sebagai rahmat, sedangkan bagi penjual es diartikan sebagai sebuah kegagalan. Sedangkan menurut para remaja yang ingin wakuncar di malam minggu diartikan sebagai hambatan. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai pengertian makna referensial menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Petada dan yang kedua menurut Kridalaksana. Makna referensial atau referential meaning adalah makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata. Petada 2010. Artinya, makna referensial ini langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata tersebut atau leksem. Namun menurut Kridalaksana dalam Suwandi 2008 berpendapat bahwa makna referensial merupakan makna yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar, objek atau gagasannya, yang dapat dijelaskan oleh analisis komponen. Berbicara mengenai makna referensial merupakan makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang diamanatkan oleh leksem atau sebuah kata. Leksem digunakan dalam tataran semantik yang artinya sama dengan kata. Sedangkan dalam sintaksis disebut dengan kata. Sedangkan dalam morfologi, kata disebut sebagai morfem.
Istilah referen di sini adalah suatu yang ditunjuk oleh lambang. Dengan demikian, makna referensial adalah makna yang merujuk langsung pada referennya atau kepada acuannya. Jadi, jika ada seseorang yang mengatakan sungai, maka yang dituju oleh lambang tersebut yakni tanah yang berlubang besar dan panjang, tempat air mengalir dari hulu ke danau atau lautan. Kata tersebut juga tidak dengan asosiasinya yang sama. Oleh karena itu, makna referensial di sini adalah makna yang langsung berhubungan dengan peristiwa, bisa benda kenyataan atau referen dan makna yang sangat dekat dengan dunia luar bahasa yang dapat dijelaskan oleh analisis komponen. Apabila kata-kata itu mempunyai suatu referen, yaitu sesuatu yang di luar bahasa yang diacu oleh kata, maka kata tersebut dapat disebut dengan bermakna referensial. Kalau kata-kata itu tidak mempunyai referen, maka itu disebut dengan makna non-referensial. Perlu diketahui, tidak semua kata itu memiliki referen. Contohnya seperti angin, udara, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian makna referensial menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa apabila kata-kata itu mempunyai suatu referen atau memiliki acuan yang menyangkut di luar bahasa yang diacu oleh kata itu sendiri, maka kata tersebut disebut dengan makna referensial. Apabila kata-kata itu tidak memiliki referen atau acuan, maka kata itu disebut dengan makna non-referensial. Sudah jelas bukan apa sih pengertian makna referensial menurut para ahli? Kalau sudah jelas, mari kita lanjut kepada penjelasan berikutnya, yaitu mengenai perbedaan makna referensial dan non-referensial. Selanjutnya, perbedaan makna referensial dan makna non-referensial. Apa sih perbedaannya? Yuk disimak. Kata-kata yang termasuk kategori kata penuh termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena mempunyai referen atau disebut sebagai acuan. Sedangkan yang termasuk kelas kata tugas seperti preposisi dan konjungsi adalah kata-kata yang termasuk pada makna non-referensial. Karena kata-kata termasuk preposisi dan konjungsi juga disebut kata tugas lainnya tidak mempunyai referensi atau tidak memiliki acuan. Maka banyak orang yang mengatakan kata-kata tersebut tidak memiliki makna kata-kata. Hanya saja makna kata-kata tersebut hanya memiliki fungsi atau tugas. Lalu karena hanya memiliki fungsi atau tugas, maka dinamailah kata-kata tersebut dengan nama kata fungsi atau kata tugas. Sebenarnya kata-kata ini juga mempunyai makna, hanya saja tidak memiliki referen atau acuan. Hal ini terjadi pada nama yang diberikan semantik, yaitu kata yang bermakna non-referensial mempunyai makna tetapi tidak memiliki referen atau tidak memiliki acuan. Di sini perlu dicatat adanya kata-kata yang levelnya tidak tetap dapat berpindah dari satu rujukan kepada rujukan lain atau juga dapat berubah ukurannya, kata-kata yang disebut sebagai deiktis. Misalnya kata aku dan kamu. Kedua kata ini dan juga kata ganti yang lain mempunyai rujukan yang berpindah-pindah dari personal yang satu kepada personal yang lain. Contoh lain, perhatikan referen kata di sini dalam ketiga kalimat berikut. A. Tadi dia duduk di sini. B. Hujan terjadi hampir setiap hari di sini, kata wali kota Bogor. C. Di sini, di Indonesia, hal seperti itu sering terjadi. Pada kalimat A, kata di sini menunjukkan tempat tertentu yang sempit sekali, mungkin sebuah bangku atau hanya pada sepotong tempat saja. Pada kalimat B di sini merujuk pada sebuah kalimat yang lebih luas, yaitu kota Bogor. Sedangkan pada kalimat C di sini merujuk pada daerah yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Contoh lain dalam percakapan melalui telepon antara ada di Rawamangun dan di Kebayoran pada dialog.
A. Halo, di sini A ingin bicara dengan B. B. Ya, di sini saya sendiri. B. Jelas yang dimaksud di sini adalah di Rawamangun, sedangkan yang dimaksud di sini adalah di Kebayoran. Jadi referennya tidak sama tentang kata-kata diektis. Bagaimana dengan referen kata kaki? Misalnya pada kaki gunung dan kaki langit. Menurut Venhar 1978, kata kaki pada frase itu diterapkan secara salah referen. Kata kaki tetap mengacu kepada anggota manusia. Referen itu tidak berpindah dari manusia kepada gunung atau langit. Yang sebenarnya terjadi adalah kata kaki pada kedua frase itu digunakan secara metaforis atau perbandingan. Yang diperbandingkan adalah kaki sebagai anggota tubuh manusia sebelah bawah dengan bagian bawah dari gunung ataupun langit itu. Poin yang terakhir yaitu contoh makna referensial. Sebelum itu, perhatikan gambar di samping ya. Kata meja dan kursi termasuk kata yang bermakna referensial. Mengapa disebut dengan kata yang bermakna referensial? Karena keduanya mempunyai referen atau acuan, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut meja dan kursi. Tetapi contoh di samping hanya dapat ditampilkan gambarnya saja, bukan benda sebenarnya. Daftar pustaka. Pertama, Abdul Chair 2009, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, Jakarta, Renika Cipta. Yang kedua, Muhammad Fathah Yasin, Tinjauan Makna dan Memahami Teori Referensial. Ketiga, Abdul Chair, Linguistik Umum, Jakarta, Renika Cipta, 1994, halaman 286. Yang terakhir, Aminuddin, Semantik, Bandung, Sinar Baru 1998, halaman 50. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.